Negara Kartosuro, bagian pertama. Tersebutlah dalam cerita, ada seorang di Semarang yang bernama Ki Buyut Kalawean, mempunyai seorang anak laki-laki bernama Martonoyo. Ketika Sang Prabu berangkat dari Tegal akan ke Jepara lewat laut, Ki Buyut Kalawean tadi menghaturkan buah-buahan bermacam-macam kepada Sang Prabu. Waktu itu, di laut Sang Prabu benar-benar sedang kehausan, lalu menyantap buah-buahan tadi. Sang Prabu merasa nikmat sekali, maka beliau memberi janji kepada Ki Buyut. Jika kelak sudah unggul perangnya, Ki Buyut supaya menghadap. Setibanya di Semarang, maka Ki Buyut dan anaknya memenuhi perintah Sang Prabu untuk menghadap dengan membawa buah-buahan. Sang Noto setelah melihat Ki Buyut lalu berkata kepada para bupati, "Anak-anakku para bupati semua, saksikan jika anaknya Ki Buyut yang bernama Martonoyo saya jadikan bupati di Semarang. Saya beri nama Mas Ronggo Yudonegoro." Para bupati mendukung semua. Ki Buyut dan anaknya bersujud ke tanah. Sungguh gembira hatinya mendapat ganjaran. Sang Noto kemudian berbicara untuk mencari tempat untuk dibangun kedaton. Para adipati mengusulkan sebaiknya ditingkir. Ada yang memilih Logender, tetapi Sang Noto belum menerimanya. Ki Adipati Urawan lalu unjuk atur, "Gusti, sebaiknya di Wonokarto saja. Di sana sesuai untuk membangun istana. Tanahnya datar dan luas dan indah pemandangannya. Dan lagi perkenankan saya bercerita kepada Sang Prabu. Ketika almarhum Eyang Paduka, Kanjeng Pangeran Pekik di Surabaya, dipanggil ke Mataram, dalam perjalanan ke sana bermalam di Dusun Butuh. Di waktu malam tidur tanpa alas di makam, lalu terdengar suara gaib, "Tole Pekik, ketahuilah, kelak jika Mataram sudah bedah, cucumu akan menjadi raja, berkedaton di Wonokarto, sebelah barat Pajang." Sang Prabu setelah mendengar cerita Ki Urawan begitu senang karena sesuai dengan kehendaknya. Lalu memberi perintah kepada Raden Adipati Nirangkusumo
Nerangkusumo, berangkatlah ke Wonokarto. Babatlah hutan di sana, lalu dirikan rumah seperti kedaton. Saya segera menyusul. Nerangkusumo bersedia lalu berangkat dengan seluruh balanya. Setelah sampai di Wonokarto, lalu membabat hutan di sana, serta membangun rumah mirip kedaton. Sang Prabu juga sudah berangkat dari Semarang, dan seluruh bala ditambah Amral beserta kompeni. Perjalanan Sang Prabu sudah sampai di Wonokarto, lalu mulai menempati kedaton baru. Jatuh pada hari Rabu Pon, tanggal 27 bulan Ruah, tahun Alif 1603. Wonokarto diganti namanya menjadi negara di Kertosuro Adiningrat. Sang Noto lalu utusan dengan surat memanggil adiknya Kanjeng Susunan ing Alogo yang berada di Kedaton Pleret. Utusan cepat-cepat berangkat. Diceritakan pada waktu pagi itu Sinuhun sedang keluar Sinowoko. Bala di Mataram lengkap sowan semua. Ki Dipati Mondoliko berunjuk atur. Sinuhun, saya mendengar berita jika kakak Paduka Kanjeng Pangeran Dipati Anom sekarang sudah menjadi raja, punya banyak bala orang asing macam-macam. Malah si Trunojoyo sekarang sudah mati karena dipukul dalam perang oleh kakak Paduka. Tetapi ada yang menyebut bahwa dia itu sebenarnya anak Tuan Amral, berpura-pura sebagai kakak Paduka, supaya orang Jawa taat semuanya. Sang Susunan berkata, apa tanda-tandanya jika si Susunan Mangkurat itu sebenarnya bukan Kanjeng Mas Adipati Anom? Mondoliko menjawab, tanda-tandanya setiap hari berpakaian secara Belanda. Tiap hari tidak pernah berpisah dengan orang-orang Belanda. Tetapi orang Kadipaten Lama masih tetap setia dengan mengabdi kepada Sang Prabu Mangkurat. Itu yang meyakinkan bahwa ia sungguh-sungguh kakak Paduka. Sang Prabu ing Alogo setelah mendengar keterangan itu begitu bingung, lalu berkata kepada para bupati, anak-anakku semua, waspadalah, teliti semua perlengkapan perang kalian. Apalagi saya kira yang namanya Sunan Mangkurat itu bukan Pangeran Adipati Anom, Kang Mas saya. Sebab Kang Mas Pangeran Adipati Anom sudah pergi haji ke Mekah. Jika kiranya itu nyata-nyata Kakang Mas, saya juga tidak rela menjadi raja, menguasai seluruh tanah Jawa dengan membawa orang kafir. Pasti akan membuat rusak tanah Jawa semua. Para abdi mendukung pernyataan Sang Prabu. Baru asik wawancara dengan abdinya, tiba-tiba datang utusan dari Kartosuro membawa surat. Setelah surat diterima lalu dibaca, isi surat Sang Prabu Mangkurat memanggil Sang Prabu ing Alogo sebab sudah lama tidak berjumpa, sangat rindu. Sang Prabu ing Alogo lalu berkata kepada utusan, utusan, pulanglah. Perkara saya dipanggil, saya pikir-pikir dulu. Utusan lalu pamit
untuk kembali ke Kartosuro. Sang Prabu ing Alogo masih membicarakan bersama para punggawa dan pejabat di istana. Sang Noto berkata, "Anak-anak bupati semua, bagaimana menurut kalian berkaitan dengan undangan kepada saya ke Kartosuro? Sebaiknya saya datang atau tidak?" Arya Mandalika berkata, "Gusti, menuruti rasa hati saya tidak enak. Sebab dengan guna-guna company telah membuat rekayasa. Orang diaku-aku sebagai kakak Paduka." Pangeran Notokusumo menyambung bicara, "Sinuwun, sebaiknya segera sowan. Tidak mungkin jika dia bukan kakak Paduka, sebab orang pesisir sudah tunduk semua. Lagi pula abdi kakak Paduka yang lama-lama sekarang juga tetap masih mengabdi semua. Itu tandanya bahwa dia itu betul-betul kakak Paduka." Arya Mandalika berkata lagi, "Itu tidak demikian. Sebab Sunan Mangkurat itu berwajah Belanda. Bukan main pandainya orang Belanda, supaya orang Jawa tunduk semua." Para bupati ramai berbeda pendapat. Sebagian setuju dengan pendapat Arya Mandalika. Sang Prabu semakin bingung hatinya, karena para bupati saling berbeda pendapat. Lalu berkata kepada Pangeran Notokusumo, "Paman Notokusumo, paman sajalah saya utus datang ke Kartosuro, mewaspadai rupa Prabu Mangkurat. Apakah ia benar-benar Kang Mas Adipati Anom atau bukan? Ajaklah Notobroto, berangkatlah berdua saja." Pangeran Notokusumo dan Pangeran Broto siap melaksanakan perintah, lalu berangkat dan sampailah di Kartosuro. Sang Prabu Mangkurat sedang bersinuwoko, menanyakan abdi yang diutus ke Pleret. Utusan lalu melaporkan semua yang dipesan dari awal sampai akhir oleh Sunan ing Alogo. Sang Prabu Mangkurat setelah mendengar keterangan abdi utusan sangat sedih. Dialog terpotong dengan datangnya Pangeran Notokusumo bersama Pangeran Notobroto menghadap Sang Prabu Sunan Mangkurat. Sang Noto begitu terkejut lalu bertanya, "Loh, Paman Notokusumo dan Notobroto, engkau yang datang. Syukur Paman, kalian masih selamat. Apakah putra-putra Paman juga selamat semua? Apakah Paman diutus Adimas?" Pangeran Notokusumo unjuk atur, "Sinuwun, saya ini diutus Rai Paduka. Sebab Rai Paduka itu khawatir jangan-jangan Sinuwun ini anaknya Amral. Maka Rai Paduka tidak mau menghadap ke sini." Sang Prabu Mangkurat setelah mendengar, lalu tertawa seraya berkata, "Jika demikian, Paman, sebaiknya Paman segera kembali ke Mataram. Paman katakan bahwa benar-benar sayalah yang menjadi raja di Kartosuro ini. Adimas supaya segera ke sini. Saya keburu rindu." Pangeran Notokusumo sedia melaksanakan perintah, lalu berbicara dengan Pangeran Notobroto. "Notobroto, sebaiknya engkau sajalah yang kembali. Laporkan kepada Sang Prabu
Nyata-nyata, Pangeran Adipati Anom yang menjadi raja di Kartosuro ini laporkan dengan jelas kalau saya tidak usah kembali, sebab Sang Prabu tidak urung akan ke sini daripada saya mondar-mandir. Pangeran Notobroto lalu kembali ke Mataram. Waktu itu Sang Prabu ing Alogo duduk di Sitinggil di hadapan bala semua. Notobroto lalu sowan menghadap. Tetapi entah mengapa waktu itu Pangeran Notobroto berkata bohong. Gusti, saya sudah mengamat-amati rupa Sang Prabu Mangkurat, tetapi tak ada miripnya sama sekali dengan kakak Paduka. Jadi benar-benar anaknya Amral. Adapun Notokusumo tidak mau pulang, lalu mengabdi kepada Raja Kompeni itu. Sang Noto setelah mendengar semakin judek. Ki Mondoliko menyembah, Gusti, bagaimana yang menjadi kehendak Paduka? Jika menurut saya, sebaiknya tidak usah sowan, sebab Paduka sudah bergelar raja. Jika takluk tanpa ada sesuatu, bikin malu banyak orang. Dan lagi selanjutnya, nama Paduka susunan mesti akan hilang. Paduka hanya akan berkedudukan sebagai pangeran saja. Apalagi teman-teman saya para bupati, benar-benar akan hilang nama bupati itu. Tidak urung akan menjadi orang kecil saja. Seumpama teman-teman saya bupati, sampai hilang nama bupatinya, lebih baik mati perang dengan orang Kompeni. Para adipati lalu mengiyakan, mendukung kata-kata Mondoliko tersebut. Sang Prabu ing Alogo setelah kebanjiran bujukan dari para bupati, lalu bangkit keberanian hatinya, datang tekadnya, terus perintah memanggil bala, menata barisan, menyiapkan perang, berniat menggempur Kartosuro. Bergantilah ceritanya. Sang Prabu Mangkurat sudah diberitahu oleh balanya jika adiknya dari Mataram benar-benar mogok, sudah menyiagakan perang karena kena bujukan para abdi bupati. Sang Prabu Mangkurat sangat sedih. Beliau memerintahkan untuk menyiapkan perang menandingi niat adiknya kepada Amra dan para bupati. Sang Prabu juga akan memimpin sendiri. Bala di Kartosuro sudah berkumpul. Barisan Kompeni berbaris di alun-alun. Tamburnya selalu berdentang-dentang. Bala pesisir dan mancanegari memenuhi jalan. Sang Prabu Mangkurat sudah memakai pakaian secara Belanda, berkaos dan bersepatu, bercelana panji-panji. Bajunya rangkap 3, belah dada dengan bludru direndak emas, memakai badong emas bersusun 3, berhiaskan intan berlian, serta memakai topi. Topinya belah di tengah, dilapisi emas merah, menyelempang pedang yang sangat panjang bersarung berbalut dengan rinda emas. Sang Prabu Mangkurat jika dipandang seperti Gubernur Jenderal Jawa. Sang Noto lalu berangkat. Gemuruh suara bala prajurit bercampur suara genderang perang serta trompet orang-orang Kompeni. Sang Noto naik kuda, diberi pakaian seperti orang-orang Kompeni.
Sang Noto naik kuda, seperti pakaian orang Belanda. Gerak bala pasukan sudah sampai di desa Melinjon, mesanggrah di situ. Barisan terdepan sudah sampai di desa Taji dan di Prambanan. Sementara itu, Prabu Eng Alogo sudah diberitahu jika kekuatan prajurit dari Kartosuro datang. Pasukan terdepan sudah sampai di dusun Taji. Jumlah prajurit tak terbilang. Sang Prabu Eng Alogo lalu perintah memberangkatkan prajurit menyambut datangnya musuh. Yang menjadi panglima perang adalah Aryo Mondoliko dan Tumenggung Gajah Pramoda. Sang Noto memimpin prajurit di belakang serta naik kuda. Sang Prabu masih muda dan tampan, gagah perkasa, berhiaskan busana indah. Saat itu Sang Noto baru berusia 30 tahun dan pemberani. Pasukan sudah sampai di Kali Ajir. Prajurit terdepan sudah perang, campuh di Kali Bening. Sangat seru perangnya. Sang Prabu Eng Alogo melepas segala upacara keprabon, menyalip ke depan, memimpin bala tentaranya yang sudah bertempur di garis depan. Adapun yang diincar adalah upacara kerajaan Pangeran Panular. Bala prajurit Kalagan setelah menyaksikan Gusti sesembahannya, memimpin sendiri secara langsung. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya itu menggulung bagaikan air bah, mengamuk ke prajurit lawannya. Bala dari Kartosuro menandingi. Betapa serunya perang itu tak bisa dilukiskan. Banyak bala dari Kartosuro yang tewas, yang lain mengungsi ke barisan di belakangnya. Mereka sangat ngeri melihat kehebatan prajurit-prajurit Mataram itu. Lama-kelamaan, pertahanan prajurit Kartosuro jebol. Hal itu sudah dilaporkan kepada Sang Prabu Mangkurat. Jika bala prajurit barisan depan kalah perangnya. Sang Prabu begitu sedih, lalu berkata kepada para bupati, "Adimas, benar-benar sudah lupa padaku. Besok, jika Adimas kelihatan memimpin perang, kalian biarkan saja, supaya sampai di hadapan saya." Sang Prabu Mangkurat lalu memerintahkan untuk memukul tanda maju peperangan. Bala prajurit Kalagan menyambut kembali. Pertempuran pun terjadi. Ramai sekali perang itu. Demikian pula prajurit dari sayap kanan dan sayap kiri. Peperangan lebih seru. Kedua belah pihak saling bernafsu untuk menghancurkan. Banyak yang tewas. Jumlah prajurit Mataram dan Kartosuro berbanding citus. Artinya, banyak prajurit Kalagan siji atau satu harus melawan prajurit Kartosuro 100. Namun demikian, bala di Mangkuratan juga banyak yang tewas berkat keberanian prajurit Kalagan. Karena Sang Prabu memimpin sendiri secara langsung, Sang Prabu Eng Alogo dari Mataram lalu dimohon oleh para bupati dan balanya agar kembali dan berhati-hati di dalam kota Pleret saja. Sang Prabu menerima permohonan itu, lalu kembali ke Pleret. Sementara itu, bala prajurit yang ada di medan perang melanjutkan pertempuran. Sang Prabu Mangkurat setelah melihat ramainya peperangan begitu kagum, selalu memuji kepada adiknya.
begitu mampu mengadu perang terhadap balanya. Karena jumlah prajurit tidak seimbang lama-kelamaan. Bala dari Kalagan banyak yang mati. Ki Tumenggung Gajah Pramuda sudah meninggal, kena peluru meriam lawan. Bala Kalagan jebol, berlari mengungsi ke Pleret, lalu berkumpul di alun-alun serta menyiapkan meriam besar yang bernama Subrasta dan Guntur Geni. Bala Kalagan sudah keadaan awas dan waspada. Sang Prabu Mangkurat mengejar ke Pleret, lalu terjadi peperangan lagi. Bala Kalagan menyalakan meriam terus-terusan. Bala prajurit Mangkurat dan Belanda banyak yang tewas. Orang kompeni lalu membalas dengan tembakan-tembakan. Begitu ramai peperangan itu, tetapi pihak Kalagan kebanjiran lawan, sebab orang sedikit melawan banyak orang. Ki Arya Mandalika, Bupati Kalagan, sudah meninggal di luar alun-alun. Sang Prabu Ing Alogo setelah mengetahui Mandalika tewas, begitu marah. Segera naik kuda serta menyandang tombak Kiai Pleret, lalu mengamuk bersama sisa-sisa prajuritnya. Bala Mangkuratan setelah melihat Sang Prabu maju sendiri, lalu membuka barisan ke kiri dan ke kanan. Sebagian ada yang di belakang Sang Prabu Mangkurat. Dengan suara lantang, Sang Prabu lalu merintahkan amral agar prajurit kompeni berada di belakangnya. Ki Adipati Urawan segera unjuk atur. Sang Prabu dimohon melepas busana cara Belanda, berganti memakai busana cara Jawa saja, agar adiknya tidak lupa. Sang Noto menuruti apa yang dimohon oleh Ki Urawan, lalu memakai busana cara Jawa dengan badan terbuka. Sang Prabu Ing Alogo setelah dekat dengan tempat kakaknya, mengusap-usap mata, selalu memandang terhadap seseorang yang dipayungi dengan song-song gelap. Barulah Sang Prabu Ing Alogo yakin itu adalah kakaknya. Sang Prabu Ing Alogo lalu menyembah dari atas kudanya. Kudanya lalu diputar, lalu dilecut. Segera lari bersama semua bala prajuritnya meninggalkan istananya, berniat ke Paglen. Ia sangat malu dengan kakaknya.